Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat untuk semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran agama kita, ya, pelajaran 4 bagian C. Silakan anak-anak buka buku anak-anak pada halaman 172. Hidup rukun dengan tetangga, ya. Jadi kita masuk pada pelajaran 4 bagian C, hidup rukun dengan tetangga. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang tetanggaku, sekarang kita belajar tentang hidup rukun dengan tetangga. Oke. Sebelum kita mulai dengan materi kita di pagi ini, ya, kita buka dengan doa. Silakan anak-anak sikat doa yang baik supaya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, hari ini kami ingin belajar tentang hidup rukun. Ajarlah kami untuk saling mengunjungi, menyapa, dan bekerja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak. Anak-anak semuanya sudah buka buku halaman 172, ya. Semuanya sudah buka buku. Sekarang kita lanjut, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, yaitu menjelaskan manfaat hidup rukun dengan tetangga. Kedua, membiasakan diri hidup rukun dengan tetangga. Ketiga, menyusun doa untuk kerukunan hidup bersama. Keempat, melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat. Ya. Sebelum kita Ibu Guru menjelaskan tentang materi ini, di situ ada lagu pada halaman 172, ya. Judulnya tentang rukun cinta satu sama lain. Kalau anak-anak bisa tahu lagunya, bisa anak-anak nyanyikan, ya. Oke. Sambil perhatikan gambar pada halaman 173, ya anak-anak. Kita lanjut, ya. Mari mengamati gambar yang ada pada halaman 173. Gambar yang pertama yaitu masing-masing anak, ya, masing-masing anak dengan pakaian adat mereka masing-masing, ya, dari berbagai daerah. Oke, gambar yang kedua, anak-anak, ya, anak-anak laki-laki yang sedang bermain bola di lapangan. Gambar yang ketiga, anak-anak yang sedang belajar. Gambar yang keempat, hidup, ya, di situ rukun, saling bersilaturahmi, saling bersalaman, mengucapkan salam satu dengan yang lain. Oke. Dan gambar yang kelima, menjenguk ibu yang sedang sakit, ya, 2 orang anak yang sedang menjenguk ibu mereka yang sedang sakit. Oke, itu gambar, ya, yang anak-anak sudah amati, ya. Jadi pada pelajaran kita tentang hidup rukun dengan tetangga, kita harus selalu hidup rukun dengan tetangga, baik di sekolah, di rumah, ya. Jadi dimanapun kita berada, hidup bermasyarakat, kita harus hidup rukun, saling membantu, saling menghormati, saling memaafkan, ya. Ya, kita lanjut, ya. Di sini ada permainan, tapi karena kita belajarnya masih seperti ini, maka kita masuk saja
pada bagian yang berikut ya. Kita mendengarkan lagu dan bernyanyi bersama. Judulnya hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, hidup rukun bermasyarakat, hidup rukun di mana-mana, hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, hidup rukun bermasyarakat, hidup rukun di mana-mana. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Iya, anak-anak sudah mendengarkan lagu ya tentang hidup rukun tadi. Ibu Guru mau menjelaskan sedikit tentang lagu tersebut. Jadi kita harus selalu hidup rukun baik di sekolah, di rumah, dan bermasyarakat dengan siapapun dan dimanapun agar hidup menjadi damai. Maka kita harus selalu hidup rukun ya anak-anak. Jadi biar kita berbeda suku, berbeda agama atau pendapat, kerukunan itu akan tercipta apabila setiap orang saling menghormati dan saling mencintai. Oke, kita lanjut ya. Di sini Ibu Guru akan menceritakan ada sebuah kisah kerukunan hidup bertetangga dalam keluarga Marta. Anak-anak perhatikan di situ di buku anak-anak halaman 176 sampai 177 ya. Jadi Ibu Guru akan menceritakan kisah tersebut. Kisah ini ya, kisah dari hidup bertetangga dalam keluarga Marta ya. Keluarga Marta ini tinggal di perumahan namanya perumahan Cinta Kasih. Keluarga Marta bertetangga dengan keluarga Daniel, keluarga Maman, keluarga Joko, keluarga Butet, dan keluarga Aling. Mereka sudah saling mengenal. Keluarga-keluarga di perumahan Cinta Kasih ada yang bekerja sebagai guru, pegawai, buruh, dan pengusaha. Mereka juga menganut agama yang berbeda-beda. Ada yang beragama Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan Konghucu. Setiap hari raya keagamaan, mereka pun saling mengunjungi dan memberi ucapan selamat hari raya. Keluarga-keluarga saling menjaga kerukunan. Pada hari Minggu, keluarga-keluarga yang ada di perumahan Cinta Kasih, mereka mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Mereka bergotong royong membersihkan sampah yang ada di selokan agar tidak terjadi banjir pada musim hujan. Ibu-ibunya juga membantu dengan menyediakan makanan dan minuman. Marta dan teman-temannya juga saling memperhatikan. Ya, jika ada yang sakit, mereka datang
datang menjenguk dan saling menghibur. Pada malam hari, bapak-bapak bergiliran mengamankan lingkungan dengan cara ronda malam, ya, sehingga perumahan cinta kasih menjadi aman. Rasa aman, ya. Jadi anak-anak, hidup rukun antar tetangga membawa kebaikan bagi semua orang. Itu kisah kerukunan hidup bertetangga dalam keluarga Marta. Ya, setelah anak-anak mendengarkan kisah dari kisah tadi, ya. Jadi kisah tadi mau mengajak kita harus saling menghargai, saling hidup rukun satu dengan yang lain, ya, dengan teman siapa saja, dimanapun kita berada, kita harus saling rukun satu dengan yang lain, saling menghormati, mencintai, saling membantu, sehingga terciptalah kedamaian satu dengan yang lain, lingkungan menjadi semakin aman, ya, seperti kisah tadi, ya. Oke, kita lanjut, ya. Ibu guru ingin bertanya tentang hidup rukun yang ada di rumah, ya. Ibu guru ingin bertanya, mungkin pengalaman anak-anak, ya, kemarin karena kita sudah belajar tentang tetanggaku, maka hari ini kita belajar tentang hidup rukun bertetangga. Ibu guru ingin bertanya, ya anak-anak. Pertanyaannya pertama, bagaimana suasana di lingkungan rumahmu? Ini yang kemarin ada tugas, sudah anak-anak kerjakan sudah. Ya, jadi Ibu Guru ulang sekali lagi, bagaimana suasana di lingkungan rumahmu? Apa yang perlu dijaga dalam hidup bertetangga? Bagaimana bentuk kerjasama dengan tetangga? 4. Manfaat apa? Ya, apa manfaat dari kerjasama? Sikap menjaga kerukunan dengan saling mengunjungi, ya, memberikan ucapan selamat hari raya, gotong royong, membersihkan lingkungan, ronda malam, saling memperhatikan, saling membantu. Sikap rukun akan membawa kebaikan bagi semua orang. Oke, anak-anak, lingkungan akan menjadi semakin damai, aman. Oke, kita lanjut. Ibu Guru akan menggali pengalaman anak-anak dengan pengalaman kitab suci. Kita akan membaca dan mendengar sendiri dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45, dilanjutkan dengan 56. Anak-anak lihat saja pada halaman 178 dan 178 sampai 179, ya. Kalau yang bisa baca boleh dibaca, ya. Kisahnya seperti ini, ya. Jadi Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45 dan dilanjutkan dengan 56, kisah dari Maria dan Elizabeth. Jadi beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ dia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan.
Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ya, itu kisah dari Maria dan Elisabet dalam Injil Lukas tadi. Setelah kita mendengar kisah tadi, guru ingin bertanya ya, kalau anak-anak bisa jawab, langsung jawab. Mengapa Maria mengunjungi Elisabet? Berapa lama Maria tinggal di rumah Elisabet? Apa yang dikatakan Elisabet ketika bertemu dengan Maria? Pasti anak-anak sudah tahu jawabannya, ya. Setelah anak-anak mendengar kisah dari Maria dan Elisabet dalam Injil Lukas tadi, pasti anak-anak sudah bisa menjawabnya. Ini bukan tugas ya, ini sebagai pertanyaan dari kisah Injil Lukas tadi ya. Guru akan menjelaskan atau menegaskan jawaban anak-anak berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi dari kisah dari Injil Lukas tadi, bahwa Maria mengunjungi saudara sepupunya yaitu Elisabet supaya ia dapat berbagi rasa dengannya. Berbagi rasa apa? Berbagi rasa kegembiraan bersama dengan saudara sepupunya tersebut ya, Elisabet. Maria dan Elisabet dengan saling menceritakan atau berbagi perasaan gembiranya itu. Maria dan Elisabet, mereka sama-sama mendapat kabar gembira dari Tuhan. Maria akan menjadi bunda Yesus dan Elisabet akan menjadi bunda Yohanes Pembaptis. Kunjungan ini menunjukkan bahwa Maria dan Elisabet hidup rukun. Mereka saling mengunjungi, saling berbagi kegembiraan. Ya, kita dapat meneladani sikap dari mereka. Sikapnya yang selalu rukun dalam hidup. Ya, itu ya penjelasan Ibu Guru, penegasan Ibu Guru tentang kisah dari Injil Lukas tadi, berdasarkan juga jawaban-jawaban yang sudah anak-anak berikan. Oke. Kita lanjut. Pertanyaan refleksi bagi anak-anak ya. Berdasarkan materi ini, sudahkah aku rukun dengan temanku? Anak-anak bisa merefleksikan sendiri, sudahkah aku rukun dengan temanku? Sudah atau belum? Ya. Sekarang kita masuk di tugas yang harus anak-anak kerjakan di rumah dalam minggu ini. Ya, tugasnya ada 2. Semuanya ada di dalam buku cetak halaman 179 sampai 180. Tugasnya boleh disalin di buku tugas, ditulis di buku tugas siswa. Setelah selesai tugasnya dikerjakan, boleh dikumpulkan di sekolah kepada ibu guru supaya langsung ibu guru koreksi, dikasih nilainya, langsung dikembalikan lagi bukunya. Ya, tugasnya yang pertama, bagaimana sikap anak-anak melihat kejadian-kejadian itu. Kejadian-kejadian apa? Anak-anak bisa lihat pada buku halaman 179. Di situ ada 2 kejadiannya, ada tanda titik 2 itu. Di situ ada 2 kejadian. Anak-anak bisa membaca di situ dan bisa menjawab, ya, menanggapi dari kejadian-kejadian yang terjadi. Ya, oke. Tugas yang kedua, adakah kerjasama di lingkungan rumahmu? Tanyalah pada orang tuamu. Itu anak-anak dapat tulis pada kolom yang ada pada halaman 180. Sudah ada contohnya nomor 1. Anak-anak bisa lanjutkan nomor 2 sampai nomor 5. Bisa ditambah juga bisa. Ya, bisa disalin di buku tugas ya, bisa disalin di buku tugas, bisa ditulis di buku cetak, tapi ketika mau diperiksa, bawa ke sekolah bukunya dan ibu guru bisa koreksi ya, bisa periksa di sekolah dan diberikan nilai.
Oke, dan mengerti tugasnya dalam minggu ini ya. Harap dikerjakan. Oke, kita lanjut. Sebagai rangkuman dari materi ini, rangkumannya yaitu kita harus rukun dengan tetangga. Sikap menjaga kerukunan dapat dilakukan dengan saling mengunjungi, memberikan ucapan selamat hari raya, gotong royong membersihkan lingkungan, ronda malam, saling memperhatikan dan saling membantu. Sikap kerukunan membawa kebaikan bagi semua orang. Oke anak-anak, itulah rangkuman dari materi ini. Sekarang kita menutup materi kita hari ini dengan doa. Ibu guru ingatkan lagi, harap tugas diselesaikan. Kalau sudah selesai, harap tugasnya dikumpulkan, bukan dikirim, tapi dikumpulkan di sekolah kepada ibu guru, supaya ibu guru bisa koreksi dan memberikan nilainya, langsung dikembalikan bukunya. Ini sebagai tugas yang terakhir. Bukan berarti tugas terakhir, jadi anak-anak sudah tidak ada lagi, tidak belajar lagi. Ya, untuk agama nanti minggu berikut istirahat, minggu berikutnya lagi anak-anak ibu guru akan kasih soal latihan supaya anak-anak bisa latihan soal untuk anak-anak ulangan semester kenaikan kelas nanti ya. Ibu guru akan kasih soal latihan. Jadi harap tetap belajar di rumah ya. Ini materi kita, materi yang terakhir ya untuk minggu ini. Minggu berikut anak-anak istirahat di rumah. Ingat tugas-tugasnya yang belum lengkap harap segera dilengkapi ya. Yang disuruh dikumpulkan harus dikumpulkan. Kalau dikirim. Kalau misalnya ada halangan, hambatan apa, bisa sampaikan buat ibu guru. Tidak ada di tempat, bisa langsung dikirim, bisa. Tapi kalau ada di tempat, harap ke sekolah untuk dibawa tugasnya untuk diperiksa ya. Jadi tugasnya yang dikumpulkan itu hanya tugas pelajaran keempat, yaitu bagian A, B, dan C. Itu tugasnya semua dikumpulkan di sekolah dan ibu guru langsung periksa dan berikan nilai ya. Anak-anak sudah mengerti? Oke ya, harap mengerti. Semoga anak-anak mengerti materi ini. Dan ingat, hari Sabtu tetap ada ulangan harian seperti biasa ya. Ulangan harian hari Sabtu. Oke anak-anak, kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Kita semua sikap doa yang baik. Kita berdoa sama-sama berdoa. Doa yang ada pada halaman 181 ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku sumber pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai,
Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni. Dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sampai bertemu kembali. Kita akan bertemu dengan soal-soal latihan yang akan Ibu Guru berikan minggu berikut. Belum ya, istirahat 2 minggu istirahat ya, untuk 1 minggu ke depan istirahat. Minggu berikut baru Ibu Guru berikan soal-soal latihan untuk anak-anak kerjakan ya. Tetap semangat di rumah dan ingat tugas-tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.